Wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to our channel. Nah, hari ini jadi hari ini kita mau belajar tentang salah satu syarat untuk kelulusan, yaitu ujian kompetensi teknisi akuntansi yang mungkin nggak tahu diadakan kapan. Dan kali ini kita akan bahas tentang jurnal. Nah, sebelumnya perkenalin nih, di sini ada aku Laras dan Aku Yudis. akan ngejelasin ke teman-teman semua mengenai jurnal dari materinya sampai ke prakteknya. Dan nanti setelah praktek teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah dengan kertas kerja masing-masing, dan yang akan dikumpulkan sesuai dengan tanggal yang nanti kita tentukan. Untuk file-filenya nanti akan kita sisipin link, teman-teman bisa unduh kalau misal belum punya filenya. Nah, langsung aja masuk ke materi yang pertama tentang jurnal ini akan dijelaskan oleh Mas Yudis. Oke semuanya. Kan di ujian kompetensi teknisi akuntansi ini ada 3 sesi ya. Yang pertama ada sesi jurnal, yang kedua ada sesi buku besar, dan yang ketiga ada sesi laporan keuangan ya. Nah, untuk di video kali ini kita akan bahas mulai dari sesi jurnal. Nah, apa aja sih yang disediakan nanti di soal-soal pada saat sesi jurnal? Nah, biasanya itu kalau di sesi jurnal ini disediakan tentang kebijakan-kebijakan perusahaan dan bukti-bukti transaksi. Nah, sebelum kita mulai menjurnal kan kita itu harus tahu perusahaan yang akan kita jurnal. Nah, apa sih yang harus kita tahu? Yaitu adalah kebijakan-kebijakan perusahaan. Nah, nanti di kebijakan-kebijakan perusahaan ini meliputi metode pencatatan, kebijakan piutang, termin, cut off, dan sebagainya. Terus ada juga chart of account. Ini nama-nama akun, ada isinya itu nama-nama akun sama daftar akun. Kalau kita mau jurnal itu kita biasanya itu ngikutin dari chart of account yang udah disediakan sama perusahaannya. Terus ada neraca saldo periode sebelumnya. Nah, nanti saldo-saldo akhir dari periode sebelumnya itu masuk ke dalam neraca saldo ini. Kemudian disediakan pula daftar piutang, utang, aset tetap, persediaan, dan sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa jenis jurnal sih yang mau kita kerjakan. Nah, biasanya itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini untuk transaksi apa aja sih? Jurnal penerimaan kas ini untuk pembayaran piutang, penjualan tunai, dan sebagainya. Terus yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Nah, di jurnal pengeluaran kas ini transaksi-transaksi yang masuk ke jurnal pengeluaran kas ini biasanya itu pembayaran utang, pembelian tunai, dan sebagainya. Terus ada jurnal pembelian untuk mencatat pembelian kredit. Kemudian yang keempat ada jurnal penjualan untuk mencatat penjualan kredit. Dan yang terakhir ada jurnal umum untuk mencatat retur dan transaksi-transaksi yang enggak masuk ke 4 jurnal yang udah disebutkan tadi. Nah, tadi kan di soalnya nanti akan ada disediakan cukup banyak bukti transaksi ya. Nah, jenis-jenis dari bukti transaksi tersebut itu biasanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Yang pertama ada bukti kas masuk. Seperti namanya bukti kas masuk, otomatis kan bukti transaksi ini masuk ke jurnal penerimaan kas. Nah, untuk akun-akun apa saja yang di jurnal nanti bisa menyesuaikan dari keterangan keterangan dari bukti transaksi kas masuk. Nah, kemudian yang kedua ada bukti kas keluar ya. Nah, kalau bukti kas keluar otomatis masuk ke jurnal pengeluaran kas. Nah, akun-akunnya juga apa aja yang di jurnal nanti tergantung dari keterangan di bukti transaksi tersebut. Terus yang ketiga ada faktur. Faktur kan ada 2 biasanya. Ada faktur pembelian dan penjualan. Nah, tapi nanti disediakannya tuh cuma faktur penjualan. Nah, untuk membedakan antara faktur mana yang jurnal pembelian dan faktur mana yang transaksi penjualan. Nah, nanti kita lihat dari kop faktur tersebut. Nah, kalau kop faktur tersebut itu dari perusahaan kita, berarti otomatis kita itu transaksi penjualan. Kan
kita menjual barang. Nah, untuk faktur dengan kop perusahaan lain, faktur penjualan dengan kop perusahaan lain itu otomatis transaksi pembelian. Nah, otomatis masuk pembelian ya. Terus kemudian ada memo. Kalau memo itu nanti masuknya ke jurnal umum. Nah, di transaksi-transaksi retur itu biasanya pakai memo. Terus yang terakhir ada voucher kas kecil. Nah, untuk voucher kas kecil ini itu disesuaikan dari metode pencatatan kas kecil yang menjadi kebijakan di perusahaan. Kan ada dua metode ya, metode dana tetap sama metode fluktuatif. Nah, nanti kita menyesuaikan aja kebijakan dari perusahaannya, pencatatan ngikutin dari kebijakan perusahaan. Nah, tapi biasanya kalau di soal UKTA itu pakai metode dana tetap. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa masuk ke contoh transaksinya aja biar lebih mudeng, lebih jelas lagi yang akan disampaikan sama Laras. Nah, tadi kan udah. Nah, sekarang kita masuk ke prakteknya. Yang pertama kan tadi apa yang harus kita lakukan adalah kebijakan perusahaan. Oke, di sini kita pakai soal yang dari ini ya, dari mata ini yang digunakan adalah nama perusahaannya yaitu PT apa nih? PT Zalia. Nah, di sini PT Zalia itu perusahaan yang bergerak di dalam bidang perdagangan dan di situ ada keterangannya kan, dia jual apa aja, nama produknya, terus ada komposisi pemegang sahamnya dan juga ada kebijakan akuntansinya. Nah, di sini kita baca nih. Kita harus pelajari dulu yang pertama mengenai kas dan banknya, yaitu adalah dia menggunakan ternyata dana kas kecilnya adalah sistem impres atau tadi udah dijelasin tentang bagaimana caranya kas kecil kan tadi. Ini pakai impres fund, berarti kita ngelakuin pencatatan jurnalnya itu nanti di akhir sesuai dengan tanggal yang ditentukan, yaitu tanggal 20-an. Berarti nanti sekitar tanggal 20-an ketika ada bukti transaksi keluar itu akan kita catat ke jurnal penyesuaian seperti itu. Terus ada piutangnya seperti apa, persediaannya pakai Vivo dan lain sebagainya. Ini kita pelajari. Terus nah, ini nanti awal depan soalnya tuh kayak gini ya tampilannya. Terus lanjut ke trial balance-nya. Nah, ini ada trial balance-nya. Terus ini kayaknya ke jeda gitu, jadi nggak apa-apa deh, pokoknya kayak gini intinya. Terus ini ada bukti memorial di tahun berikutnya, karena ini kan kita kebetulan pakai 31 Desember 2016 ya. Oke, 31 Desember 2016. Nah, ini kan ada yang November tanggal 2016. Tanggal 30 tahun 2016. Terus ini ada nama-nama akunnya, terus ada nomor akun, ada saldonya juga. Terus di sini ada CALK-nya. Ini lebih ke yang kayak pertama tadi itu, mirip nih. Di sini juga ada, cuma ini lebih lengkap karena di sini ada tabel yang berisi tentang siapa aja sih yang punya piutang di perusahaan Zalia ini, sama persediaannya dia tuh apa aja. Terus habis itu ada juga dia utang ke siapa aja. Jadi nanti ini tuh 3 file ini adalah kita gunakan untuk ketika nanti ada bukti transaksi muncul dan ternyata itu ada nama-nama PT ini, kita harus cocokkan dulu tuh yang pertama, bener nggak saldonya segini dan juga bener nggak perusahaannya tuh ini gitu. Oke, karena bisa aja itu adalah fiktif gitu. Oke, masuk ke bukti yang pertama nih. Nah ini. Oke, ini yang pertama adalah bukti kas keluar. Bisa dilihat langsung namanya bukti kas keluar. Di sini berarti ini adalah masuk ke jurnal pengeluaran kas. Dan kita lihat nih transaksinya apa. Ternyata adalah pembayaran gaji bulan November 2016 dengan cek segala seperti ini. Terus ini contohkan ya, maaf ya nggak apa-apa lah. Ini nominalnya segini. Nah, catatan buat teman-teman. Jadi ketika dia di sini tuh bukti kas keluar segini, berarti otomatis kan pasti kalau bukti kas keluar ada uang kas yang keluar tuh pakai cash, berarti otomatis harusnya dikredit bakal sebesar ini. Ini udah kayak paten gitu, udah kayak bisa buat cocokan lah. Terus bagaimana kita caranya jurnal ini? Oke, sekarang kita masuk ke kertas kerjanya. Nanti kertas kerjanya kita kasih link ya biar teman-teman bisa download untuk yang belum punya.
Oke, sekarang kita cari nih. Nah, kebanyakan di Ukta itu dia tuh pakai bahasanya bahasa Inggris di sininya, tapi kita nggak apa-apa, jurnalnya pakai bahasa Indonesia aja. Oke, kita cari yang pengeluaran kas. Mana nih? Nah, ini cash payment. Oke, kita masukin tanggalnya tadi ya. Tanggalnya adalah tanggal 1 bulan Desember. Nah, nanti teman-teman harus pakai tulis tangan kayak gini dan harus cukup ya satu kolom ini nanti yang disediakan sama pihak Uktanya kayak gimana tuh harus cukup. Jadi buat teman-teman yang tulisnya gede-gede tuh bisa disesuaikan ya. Oh ya, jangan lupa untuk dimasukkan tahunnya aja ya. Jadi tahunnya juga. Jadi biar lebih akurat karena ini tuh termasuk dalam penilaian mereka tentang kerapian, kelengkapan kayak gitu tuh masuk. Dokumen nomornya berapa? Tadi kita lihat di sini. Ini kan tadi tanggalnya nih. Nah, ini berarti nomor dokumennya nih BKK 1201 kayak gitu. Ini tanggalnya, sorry, ini tanggalnya. Ini nomor dokumennya. Dokumen nomornya. Jadi BKK 1201 kayak gini ya. Nah, ini tuh ada lagi clue-nya. Jadi dia tuh kalau misalkan kalau BKK pasti itu akan urut. Nanti transaksi kedua akan BKK 1202, transaksi ketiga BKK 03. Jadi kayak gitu. Nah, resipnya kita tulis apa nih? Kita tulis aja pembayaran gaji sesuai dengan dokumen tadi yang dikeluarin ini, pembayaran gaji karyawan. Langsung aja tulis. Nah, biar kita bisa mempersingkat waktu, nanti teman-teman bisa aja langsung tulis gaji karyawan. Pokoknya intinya ini kita berburu dengan waktu juga ya. Jadi nggak usah tulis lengkap, nggak apa-apa. Yang penting ada keterangannya. Nov 2016. Nah, kayak gini nih gak apa-apa, yang penting ada deskripsinya dia tuh buat apa kayak gitu. Untuk ref kita kosongin dahulu. Terus nah, sekarang kita pikir jurnalnya nih. Ini jurnalnya apa ya kira-kira ya? Apa terhadap apa ya? Nah, karena ini adalah pembayaran gaji karyawan yang terutang bulan November 2016 lalu. Jadi kita akui sebagai beban yang accrued expense atau beban yang harus diakui untuk bulan berikutnya. Jadi dan kita lihat dulu nih, bener nggak di kebijakannya ada nggak kayak gitu. Ternyata bener nih, ada accrued expense untuk bulan November segini. Oke, nah kalau misalkan ini nggak sesuai gimana? Berarti nggak boleh kita jurnal atau nggak boleh kita masukkan karena itu kayak transaksi fiktif gitu. Jadi teman-teman juga harus teliti. Oke, salah di sini. Berarti kita masukin ke accrued expense. Karena di sini tidak tersedia, di sini disediakan hanya accounts payable, cash in bank, terus juga jumlahnya. Jadi di sini kita masukkan yang di sini nih, karena ini akun lain-lain, bukan akun yang pokoknya dari cash payment ini. Terus ini nama akunnya apa? Kita cari di sini, kita cari nih accrued expense, nomor akunnya berapa nih? Ternyata ya di sini ada nih 21200. Jadi teman-teman juga harus jeli ya nyarinya ya. Ini karena berbaru dengan waktu juga. 21200. Kemudian kita masukkan jumlahnya adalah 36.980. Jadi nanti kan teman-teman ini pakai tulis tangan nih, mungkin lebih cepet juga, jadinya harus cepet nulisnya. Terus pasti kreditnya kas dong karena dia ngeluarin kas. Gitu teman-teman. Tipu. Dah. Terus oke. Nah, sekarang kita masuk ke udah gitu doang, jadi masukinnya gitu doang. Ini baru yang pertama ya. Oke, kita lihat bukti transaksi yang berikutnya. Nah, jangan lupa kalau ada yang kayak gini nih, teman-teman ditandatangani oleh nama teman-teman sendiri, karena kadang-kadang gitu tuh ada yang dia juga direview. Ini masuk penilaian kelengkapan juga. Jadi kan ternyata teman-teman udah buku ini, jadi teman-teman harus tulis di sini. Kalau enggak sama aja kayak teman-teman tidak membukukan begitu. Terus yang kedua nih, yaitu adalah voucher kas kecil. Nah, tadi kebijakannya kas kecil kan dia akan diisi kembali tanggal 20 nih. Jadi ini nggak perlu nih kita karena dia menggunakan metode impress fund gitu. Jadi dia akan di jurnal setelah nanti ada pengisian kembali gitu ceritanya. Jadi ini kita skip. Oke. Oh, nggak di skip, maksudnya nggak ditulis di mana-mana. Jadi nanti untuk di tanggal 20-an kita baru tulis di jurnal penyesuaian seperti itu. Oke, transaksi nomor 3 yaitu tentang penjualan, faktur penjualan. Nah,
tadi kan udah dikasih tahu Mas Yudis tuh, gimana sih tipsnya bedain faktur penjualan sama kita tuh jual atau kita tuh beli. Nah, kita lihat nih di sini ternyata kopnya adalah PT Zalia, yang mana PT Zalia ini juga masuk ke perusahaan kita sendiri kan. Jadi ini merupakan faktur penjualan di mana kita yang menjual bukan kita yang membeli. Nah, gimana sih caranya nyatet? Sama kayak tadi, kita perhatikan nomor faktur, kita perhatikan tanggal, termin, dan juga unitnya. Unit dan juga maksudnya nominal yang dijual ya ini. Ini udah dikasih tahu nih, ternyata piutangnya segini, berarti nanti kita catat ini sebagai. Nah, karena ini penjualan menggunakan piutang, berarti dia penjualan kredit dong. Berarti kita jualnya di kita catatnya di jurnal penjualan. Oke, kita cari mana nih jurnal penjualan. Oke, sales jurnal. Nah, di sini nih, tanggal berapa tadi? Tanggal 2 Desember 2016. Dokumen nomornya adalah dokumen nomornya kita lihat di sini ya. Ini dokumen nomor ya. Nomor faktur ini dokumen nomor. Kita tulis F GS 02 12. Oke. Terus deskripsinya apa nih? Nah, biar cepat aja nih teman-teman, yang penting ada deskripsinya, kita bisa masukin deskripsinya adalah nama kepada siapa kita menjual, yaitu ini CV Rainbow. Berarti kita langsung aja tulis di sini CV Rainbow. Nah, nih langsung terus live-nya kita kosongin. Nah, tadi kan dikasih tahu tuh jumlah piutangnya berapa. Jadi kita masukin di sini piutangnya. Kita masukin piutangnya sebesar ini ya. 57660. Oke, kita masukin di sini nih. 57660. Pes. Nah, kalau udah, terus habis itu apalagi nih Mbak yang perlu kita catat? Nah, biasanya kan kalau kita ngeluarin piutang berarti otomatis di kreditnya kita menggunakan akun sales kan, karena ini metode pencatatannya adalah perpetual. Oke, berarti kita di sales kita masukin juga sebesar berapa nih. Nah, kita kan belum bisa tentuin nih. Karena apa? Karena kita harus catat dulu menggunakan kita catat dulu HPP-nya. Di HPP-nya berapa? Karena kita penjualan. Nah, informasi HPP nanti kita bisa tahu di nanti biasanya di dokumen belakang dokumen itu ada kayak dia itunya berapa ya? Apa namanya? Kayak penjualan, pembelian gitu. Ya, kayak buku besar pembantu persediaan. Nah, kita lihat nih di belakang nih. Kita lihat di belakang. Oke. Kita lihat di belakang. Oke, ini. Kita lihat itu nama akunnya adalah GSA48SYC. Kita cari yang mana tuh? GSA48SYC ini ternyata. Oke. Nah, kebetulan ini ternyata udah dibantu nih sama pihak uktanya, dan kebetulan waktu tahunku itu juga kayak gini dibantu gitu. Jadi ada apanya nih, pencatatannya kayak gini, kita tinggal masukin aja ke jurnalnya gitu, lebih gampang. Tapi ada juga yang ternyata dia tuh harus nulis dari awal. Jadi kalau misalnya nggak ada ini, misalnya informasi awal diketahui ya, dan selanjutnya kita harus ngisi kayak gitu. Terus berarti ini kita isi untuk di akun nomor. Nah, berarti jurnalnya apa dong kalau misalkan kita mau nyatet untuk HPP-nya? Berarti kan harusnya karena kita menjual HPP pada persediaan gitu kan. Nah, tapi kita nggak boleh lupain juga nih, karena di sini ternyata ada fade out-nya. Fade out itu artinya PPN keluaran. Kalau fade in itu artinya PPN masukan. Jadi kalau kita menjual itu pasti akan dicatat di fade out. Kalau kita beli itu pasti akan muncul akun fade in. Itu jangan lupa ya, itu akan selalu ada di UKTA. Kayak gitu. Nah, ini kita lihat dulu nih, kita lihat dulu di transaksinya. Oke, nah di sini udah diketahui kan berapa fade out-nya, berarti kita masukkan nih fade out-nya. Berapa nih fade out-nya? 52 060 titik 000. Oke. Nah, untuk membalas ini berarti kan kita udah tahu nih, berarti kita salesnya berapa, selisih dari ini dan juga ini.
Sorry ya, ini tadi tipe ya. Ini 572. Nah, ini berarti penjualannya kita segini. Berarti ini yang masuk ke akun penjualan, ini masuk fade out, dan ini masuk piutang kayak gitu. Oke, sekarang kita catat di penjualan sebesar 520 600. Oke, 000. Nah, udah kan? Ini udah dicatat. Sekarang kita masuk ke HPP-nya yang kayak tadi. Berarti kita HPP pada persediaan. Oke, nomor akun HPP berapa nih? Kita harus lihat dulu nomor akunnya. Mohon maaf ya, ini agak lemot laptopnya. Tar. Nah, ini kita cari nih. HPP adalah, nah ini 51100. Sekali lagi ini akun-akunnya bahasa Inggris ya, jadi teman-teman harus nyesuaiin juga. Oke, kita catat di jurnalnya. Untuk di debit adalah 51100. Dan jumlahnya berapa nih? Berarti kita kan tadi udah lihat tuh di yang belakang, di yang bukti tadi. Kita totalin semua tuh, kan dia ngejual 3 produk tuh. Mohon maaf, dia tadi ngejual, ya benar 3 produk kan. Sesuai dengan berapa besar unitnya. Jadi kita tinggal lihat aja di tadi buktinya yang di belakang tuh, yang di buku besar pembantu dari persediaan barang. Nah, tuh dari yang Severin Bu ini yang FGS 012 itu kita totalin dari pokoknya semua produk-produknya. Jadi kan dia ada ini 52480 kan, dia ngejual 12. Oh sorry 157440. Oh sorry miring ini. Sorry salah ya ternyata ya, ini nih bawah ke bawah 48. Nah ini 48, kita kan ngejual 12 ini 12, berarti seharga ini nih 203 nih. Sorry ini. Nah ini berarti sebesar segini kita terus ditambah sama yang A36. A36 itu, ya Allah kepalaku miring-miring ini ditambah 104. Terus habis itu tak sama A24 itu sebesar ini 10 item. Itu ditambahin tuh yang kuning, yang 108 tambah 104 ditambah 23520, itu berapa totalnya, dan kebetulan aku udah ngitung ya. Jadi totalnya adalah sebesar 416 juta 480.000. Oke, segini. Terus kita balas akun kreditnya pakai HPP pada persediaan. Nah, kita lihat nomor akun persediaannya berapa. Nah, ini karena teman-teman mungkin baru, jadi kayak mungkin agak susah gitu ngeliat akunnya, tapi kalau teman-teman ngebiasain latihan pasti akan terbiasa. Oke, persediaan yaitu nomor akunnya adalah 11500, merchandise inventory. Oke, berarti kita tulis 11500. Nah, sebesar sama kayak sebesar HPP-nya, yaitu 416.480. Sekali lagi ini informasi disediakan ya teman-teman, jadi mudah. Nah, kalau misalnya nggak disediakan gimana? Berarti kita harus hitung sendiri tuh. Tapi biasanya informasi awal kita diketahui. Jadi karena dia pakai metode FIFO, berarti harusnya bisa dihitung gitu. Pakai nominal yang udah diketahui sebelumnya. Tergantung dia pakai FIFO atau average. Jadi teman-teman tetap harus belajar juga ya buat ngisi ini, karena siapa tahu ternyata nggak ada buku besar pembantunya gitu. Tapi sejauh ini sih
waktu pengalamannya aku dan di bawahku itu mereka ini buku besar persediaannya tuh disediain gitu, jadi nggak usah ngitung lagi. Udah kayak gini teman-teman untuk transaksi ketiga ini. Nah sekarang kita masuk transaksi yang selanjutnya, yaitu bawahnya itu transaksi keempat, yaitu adalah nota kredit. Nah ternyata tadi yang diorder sama si Friendbu tuh diretur. Nah kalau retur catatnya di mana? Berarti kalau retur catatnya harus di jurnal umum. Jadi dia sama kayak memo gitu sifatnya, dicatat di jurnal umum. Oke. Sekarang kita masuk ke cari jurnal umum. Nah, untuk di jurnal umum ini bentuknya agak sedikit beda ya, karena jurnal keempat tadi kan lebih khusus untuk akun-akun yang seperti itu. Kalau jurnal umum kan lebih detail. Jadi ini kita cuman masukin tanggal, dokumen sama deskripsinya ini langsung kita tulis nama jurnalnya gitu. Jadi nggak perlu tulis nomor jurnalnya. Maksudnya kita langsung tulis jurnalnya itu apa gitu, nggak usah pakai akun-akun yang kayak tadi. Oke, sekarang transaksinya adalah kita lihat nota kreditnya, nomor NK bla bla bla, tanggalnya segitu ya tanggal. Terus nota kreditnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat tanggalnya adalah tanggal 3 Desember 03 12 16. Dokumen nomornya NK lemot sekali. Maaf ya. NK GS 1201. Nah, deskripsinya adalah, kita langsung deskripsinya itu langsung jurnalnya aja. Jurnalnya untuk retur itu apa gitu. Nah, jurnal untuk retur sendiri itu adalah karena ini retur penjualan. Jadi kan pasti penjualan kita kan tadi di kredit, maka dibales kan di debit. Terus karena fade out juga tadi di kredit, karena dia barangnya balik, otomatis pajaknya bakal balik juga, jadi di debit juga. Nah, di kreditnya apa? Berarti piutangnya berkurang dong, kayak gitu. Terus karena persediaan kita juga kembali, maka kita juga catat juga tuh persediaan kita. Persediaan di debit dan juga kreditnya adalah HPP. Oke, langsung kita masukin ke jurnalnya, yaitu yang pertama adalah sales sebesar 37.600 sesuai dengan buktinya tadi. Oke ya, fade out sebesar 3780 sesuai tadi. Terus ada lagi piutang atau receivable sebesar, yaitu totalnya 41.380. Oke, nah sekarang kita catat juga HPP-nya. Nah, karena ada di buku besar pembantu juga nanti ada, jadi kita langsung lihat aja nominalnya di sana. Kalau teman-teman nggak ada buku besar pembantunya, berarti harus hitung dulu sih. Kayak tadi, berarti nominal yang dijual tadi berapa sesuai HPP dikaliin sama yang diretur berapa, kayak gitu. Nah, ini sekarang kita lihat ke buku besar pembantunya. Oke, tadi yang di retur adalah produk GS48 SCY. Nah, ini yang diretur yaitu ada 1 kan. Nah, di sini dia minus karena dia membalik gitu ke kita. Seharga segini sama kayak atasnya, dan berarti segitu tuh. Terus ditambah sama produk yang dari GSA36 SCY. Nah, ini GS36 SCY dia kayak di plus 1 juga sebesar segitu. Nah, ditambahin tuh berapa nominalnya, itu adalah nominal untuk dimasukkan ke debit kreditnya dari persediaan pada HPP. Oke, langsung masuk ke jurnalnya. Berarti di sini kita adalah persediaan atau merchandise inventory. Sebesar 30.080.000. Ini kebetulan aku udah hitung.
kreditnya yaitu HPP atau cost of merchandise sold. Oke, sebesar 30.080.000 juga. Oke, nah selanjutnya kita untuk contoh berikutnya yaitu ketika kita ada kita lihat contoh berikutnya. Gimana nih kalau misalkan kita ada bukti kas masuk atau penerimaan kas. Kita lihat transaksi. Oke, ketika kita ada transaksi bukti kas masuk nih kayak gini contohnya. Nah, BKM bukti transaksinya adalah BKM 1201. Jadi itu nanti buat dokumen nomornya, tanggalnya adalah 4 Desember 2016 dan nominalnya adalah sebesar 289.520. Tuh nanti langsung kita masukkan ke debitnya karena bukti kas masuk, berarti otomatis kita bakal nerima kas kan, berarti ini otomatis nilai kasnya 289.520 itu kayak gitu. Jangan lupa ini adalah clue-nya adalah BKM, jadi kita akan masuk ke BKM, Journal Cash Receipt Journal. Oke, nah ini kita tulis tanggalnya tadi adalah tanggal 4 Desember 2016, langsung 4/12 16. Dokumen nomornya adalah kita lihat yaitu BKM 1201. Nah, deskripsinya apa nih? Deskripsinya langsung aja kita tulis deskripsinya sesuai dengan perusahaannya itu aja biar cepat juga. Kalau misalkan teman-teman juga pengen nambahin nggak cuma perusahaan aja biar lebih jelas, langsung aja tulis kayak misalkan itu kan ada pelunasan atau penjualan, langsung aja pelunasan CV Rainbow gitu juga boleh. Jadi kalau misalnya kolomnya kecil banget nih nggak mungkin ada tulisan lagi, ya langsung ditulis CV Rainbow juga nggak apa-apa. Yang penting kita menyesuaikan besar kecilnya kolom dan juga tulisan teman-teman tuh harus cukup ya dan harus rapi, jangan kayak yang ul-ulan ngono. Tadi harus rapi biar karena itu masuk faktor penilaian sornya kerapian. Oke, di kas langsung kita tulis di kas kita tulis sebesar 289.520. Jadi kuncinya kalau ngerjain UKTA itu harus fokus ya teman-teman. Jadi nggak boleh yang kayak buyar gitu pikirannya karena kita nggak akan fokus dan bakal lama nyelesainnya. Nah, di kreditnya karena ini merupakan pelunasan dari CV Rainbow, pelunasan piutang, otomatis kita juga masukin di kreditnya piutangnya berkurang. Nah, kita juga lihat di daftar piutangnya tadi, bener nggak CV Rainbow itu sebagai orang yang atau pihak yang beli produk kita dan punya piutang dari kita gitu. Nah, benar CV Rainbow dan sebesar 289.520 sesuai dengan tadi transaksinya. Berarti yang lunas sesuai dengan yang tadi ada di kebijakannya. Sama kan 289.520. Oke, langsung kita masukin ke tadi piutangnya benar 289.520 gitu. Jadi tadi karena udah buru-buru nulis, jadi harusnya teman-teman konfirmasi dulu ya di daftar piutangnya benar nggak ada kayak gitu. Oke, kayak gini udah. Terus yang kalau jurnal pembelian, nah kalau jurnal pembelian satu lagi contoh terakhir jurnal pembelian. Nah ini kan tadi kan sesuai tipsnya Mas Yudis, ternyata di kopnya ini adalah benar faktur penjualan, tapi ternyata di kopnya adalah dari PT yang bukan PT kita. Berarti ini kita beli ini posisinya. Nah kalau beli berarti kita catat di jurnal pembelian gitu. Atau nama jurnalnya sorry
purchase jurnal atau kita beli. Nah, gimana sih kita nyatetnya? Sama kita pokoknya intinya kita lihat apa sih tanggal, kedua nomor fakturnya atau dokumen nomornya. Nah, termin juga gak boleh kita lupain karena kadang-kadang ada orang yang udah lunasin sebelum terminnya, jadi dia dapat diskon tuh, itu kita perhatikan juga. Nah, ini kan kita beli sebesar 483,387 kan, 200.000 itu udah sesuai, itu udah sama fade-in-nya. Jadi sebenarnya kita belinya tuh 440 kayak gitu. Nah, jadi kas yang keluar berapa? Nggak ada karena ini merupakan transaksi kredit. Jadi kita belinya tuh kredit gitu. Jadi kalau beli kredit masuknya ke jurnal pembelian. Tapi kalau misalkan belinya kas berarti masuk ke kas keluar kayak gitu. Nah, oke, lanjut. Berarti kita masukin ke jurnal pembelian dengan akun utang dagang. Utang dagang di mana kalau bertambah? Akun namanya adalah di kredit. Nah, terus kita tetap di kredit kan. Dan kalau misalkan utang dagang kredit, berarti otomatis ada persediaan juga di debit dan juga ada PPN masukan. Oke. Kita masukin tanggalnya. Oke, 4 Desember 2016. Terus kita masukin apa nih? Dokumennya, nomor dokumennya. FRU sesuai dengan buktinya ya dimasukinnya. Nah, deskripsinya kita boleh tulis langsung nama PT-nya aja biar cepat, PT Cedar kayak gitu. Langsung kita masukin PT Cedar. Oke, terus kita persediaan tadi kan nambah tuh. Daripada bingung, kita catat dulu tuh utangnya aja. Biar karena utangnya tadi kan langsung tertera tuh nama utang dagang kayak gitu. Berarti ini utang kita kan sebesar 484,387,200. Nah, kita tulis. Ini buat mudahin aja, jadi kayak yang udah kelihatan itu tuh masuk akun mana, langsung aja tulis kayak gitu. Biar ngemat waktu juga. Nah, kalau udah kita tulis utangnya, terus kita tulis persediaan kita nambah berapa. Nah, persediaan kita nambah sesuai dengan jumlah sebelum dikurangi pajak sebesar 440 sebelum ditambah pajak 440,352 gitu. Jadi ternyata persediaan kita namanya seharga segitu. 440,352 200. 352,000, sorry. Karena ternyata 200-nya masuk ke pajak masukan atau fade-in. Nah, karena kita beli maka namanya fade-in sebesar 44,035,200. Ingat ya teman-teman harus benar-benar teliti, jangan kayak aku tadi ternyata 200-nya tuh masuk ke fade-in karena itu bakal mempengaruhi jumlah dari akumulasi nanti di bawah. Jadi setiap akun-akun ini akan diakumulasikan nilainya kayak gitu. Oh iya teman-teman, buat jurnal pembelian ini nanti kita tetap catat ini tuh HPP-nya sama untuk HPP-nya buku besar pembantu persediaan, tapi karena ini udah disediain jadi kita nggak usah nyatet. Tapi kalau teman-teman misalnya dapetin itu tuh belum dicatat, kita harus catat di buku besar pembantu persediaan itu tadi gitu, biar tahu berapa nominal sesungguhnya gitu. Tapi ini bisa disebut juga kartu persediaan ya teman-teman, pokoknya seenaknya nyebutnya lah. Nah, oke, di sini kan kita lihat itu ada produk yang pertama GS-A48 SCY. GS-A48 SCY. Ingat-ingat diameternya adalah ini GS-A48 SCY. Nah, di sini dari PT Cedar masuk 10 item nih. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman harus tulis juga. Sebesar 10 item, harganya berapa? Harganya berapa? Terus juga totalnya berapa kayak gitu. Dan ini akan mempengaruhi di balance sebelah sini. Sekali lagi ini metodenya FIFO. Jadi nanti disesuaikan ketika ada penjualan lagi kayak gitu. Dan begitu dengan produk-produk yang lain. Oke. Nah, kayak gini. Nah, aku ingetin lagi. Jadi setiap
jurnal ini bakal ada kayak gini nih rekapitulasi. Jadi di sini nanti teman-teman tuh masukin nomor-nomor akun yang muncul di sini nih, nomor-nomor akunnya ini, nomor akun kayak gini nih ditulis dan jumlahnya juga berapa nanti di total. Jangan lupa ya di total karena itu termasuk dalam penilaian kelengkapan dari UKTA. Itu bakal dinilai juga dan nilainya cukup gede. Jangan lupa dimasukin totalnya berapa. Kalau misal ada akun lain yang muncul itu juga harus ditulis di sini. Karena ini kebetulan sempit ya, jadi cuma 2, sebenarnya mungkin bisa banyak kayak gitu. Nah, kan udah nih kayak gitu. Jadi teman-teman udah kita kasih tutorial satu-satu kan tiap-tiap contoh transaksi tadi kita kasih lihat satu-satu dari cash receipt, terus cash payment dan lain sebagainya. Jadi teman-teman boleh praktekin sisa dari contoh-contoh transaksi yang ada, boleh kali teman-teman masukin, jangan lupa pakai tulis tangan ya, jangan diketik kayak gini karena waktu UKTA itu kita harus benar-benar pakai tulis tangan, enggak yang kayak gini gitu. Oke, nah nanti untuk ada pertanyaan atau misalkan teman-teman masih bingung, nanti kita bakal ada sesi istilahnya kita sharing lah ya, sesi diskusi gitu di chat bareng sama aku dan Mas Yudis di tanggal yang ini. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau misalnya reguler ini jadwalnya untuk kelas B dan D itu di yang warna kuning tanggal 7, 9, 14, 16, 21 setiap hari Selasa dan Kamis. Kalau misalkan yang kelas A dan B A dan C itu yang hijau ini ya, hari Senin dan Rabu. Nah kayak gitu nanti bersama aku dan Mas Yutis ya, intinya kayak gitu kita berdua. Terus kan teman-teman udah praktekin tuh nanti. Nah karena kita ada jadwal diskusi maka pengumpulannya adalah H+2 dari kita close diskusi itu. Jadi misalnya di tanggal 6 nih kita diskusi nanti di chat, berarti teman-teman ngumpulinnya tanggal 8 gitu ya. Nanti kita kasih tahu ngirim emailnya kemana, kalau nggak ke emailku ya ke emailnya Mas Yudis pokoknya, dan itu berupa foto ya, atau teman-teman intinya teman-teman kan udah ngeprint tuh terus ngerjain pakai tulis tangan, terus teman-teman foto kayak gitu. Nggak usah bagus-bagus apa, yang penting jelas bisa dilihat sama kita kayak gitu karena kita nge-review. Oke teman-teman, nah sekian tutorial dari kami. Wow lama juga. Dadah.